Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 1 dengan judul Iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Untuk lebih lengkapnya, akan saya tampilkan di slide berikutnya. Nah, sebelum saya mulai, coba kalian amati dahulu gambar yang saya tayangkan. Kira-kira apa maksud gambar tersebut ya? Oke. Sekarang saya tanya dulu. Pernahkah kalian itu merasa hatinya dekat dengan Allah? Atau bahkan merasa jauh dengan Allah? Perasaan itu wajar jika dialami oleh manusia. Karena kita ini manusia yang banyak salah, banyak hilaf, dan mustahil menjadi manusia yang sempurna. Ketika kalian mengalami perasaan yang jauh dengan Allah, maka kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Salah satunya caranya yaitu dengan berdoa. Otomatis di dalam doa tersebut banyak nama-nama Allah yang sering kita ucapkan atau lebih dikenal dengan Asmaul Husna. Untuk lebih lanjutnya akan saya tayangkan di slide berikutnya ya. Selanjutnya yaitu peta konsep pembelajaran, di mana peta konsep ini yang harus kalian capai pada bab 1 ini. Yang pertama, bab 1 itu kan iman kepada Allah. Peta konsep yang pertama yaitu pengertian iman secara bahasa maupun secara istilah dan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua tentang Asmaul Husna. Dan yang ketiga, hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama yaitu pengertian iman dan pengertian iman kepada Allah. Tentunya kalian waktu SD maupun MI pernah mempelajari apa itu iman secara bahasa maupun iman secara istilah. Sekarang saya review lagi ya. Iman secara bahasa artinya yaitu percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah ada, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, ini adalah dalil perintah di mana setiap umat muslim wajib beriman kepada Allah. Yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136.
Selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata ismun yang artinya nama. Kemudian husna berasal dari kata hasan yang artinya baik. Jadi kalau digabungkan Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna sendiri identik dengan jumlahnya yang 99 nama. Sebelumnya kan sudah dipahami jumlah Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi yang akan saya jelaskan di bab 1 ini ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama kita akan mempelajari Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah pun tidak terbatas. Semua yang dilakukan makhluk hidupnya diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi, yang belum terjadi. Itu Allah mengetahui semuanya. Dalil Asmaul Husna Al-Alim yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfudz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dari Asmaul Husna Al-Alim, perilaku apa saja yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu. Bagaimana caranya mencari ilmu? Yaitu dengan cara belajar. Belajar terus-menerus, giat, tekun. Yang penting istiqomah. Dan salah satunya juga yaitu merenungi ciptaan-ciptaannya. Ketika kalian sendiri, mungkin kalian sering mengamati di sekeliling kalian. Bagaimana kok ini bisa terjadi? Bagaimana langit begitu indahnya tercipta, dan lain sebagainya. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti, di mana Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Bahkan Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Itu Allah sangat maha teliti, sehingga semua ciptaan yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk dan memiliki fungsi sesuai apa yang dikehendakinya. Tidak ada satupun yang salah sasaran. Dalil Asmaul Husna Al-Khabir yaitu surat At-Taubah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Pada dalil Al-Khabir ini kalimat yang paling pas yaitu pada wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari Asmaul Husna Al-Khabir berarti kita dapat mengambil hikmah
atau perilaku yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya kita bisa melakukan setiap sesuatu dengan teliti dan waspada. Contohnya ketika kalian hendak mengerjakan soal, kalian harus yakin kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Dan pastikan sebelum kalian menyelesaikan soalnya, kalian harus teliti dulu, harus cermat dulu. Apakah soal dan jawaban ini sudah cocok atau belum? Kalau kalian sudah yakin, langkah terakhir yaitu pasrah. Karena di kehidupan kita itu 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berusaha. Kalau kita sudah berusaha, kemudian yang kedua, berdoa. Terus yang ketiga yaitu tawakal atau pasrah. Pasrah dalam artian ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, ya sudah, kita harus diimbangi dengan doa. Doanya tujuannya apa? Ketika usaha itu agar usaha itu menjadi tercapai. Kemudian yang terakhir, tawakal tersebut, kita pasrah apakah usaha kita itu akan membuahkan hasil atau tidak, itu kita pasrah pada Allah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah pun tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah, meskipun suara itu sangat pelan. Bahkan Allah itu mengetahui ketika ada manusia yang berbicara dalam hati. Istilahnya batin mungkin ya. Wah, aku sebel sama dia, tapi dalam hati. Itu Allah pun maha mendengar. Apalagi ketika kita berbicara yang keras, itu sangat-sangat Allah maha mendengar. Dalil Asmaul Husna As-Sami' yaitu Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Allahu samii'un 'aliim. Pada surat Al-Baqarah ayat 256 ini, potongan suratnya ada di Allahu samii'un 'aliim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang dapat kita contoh dari Asmaul Husna As-Sami' yaitu ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus mendengarkan pembicaraan orang tersebut, kecuali kalau pembicaraan tersebut mengarah ke hal-hal yang buruk atau mengajak kita membicarakan orang lain. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian ketika guru menjelaskan, nah itu contoh di sekolah, kita harus senantiasa mendengarkan penjelasan guru ketika menerangkan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar ilmu yang diberikan oleh guru masuk ke dalam otak kita, sehingga kita bisa menerima pembelajaran dari guru tersebut. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di bumi dan di langit, bahkan seluruh alam semesta. Dalil Asmaul Husna Al-Basir yaitu ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Dari Asmaul Husna Al-Basir kita dapat mempelajari atau mengambil hikmah perilaku yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai kita jadikan sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kalau tidak ada Allah, maka mustahil alam semesta ini akan terwujud, akan ada. Jadi, iman kepada Allah itu sangat wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Karena iman kepada Allah termasuk juga rukun iman yang pertama yang harus diyakini oleh setiap muslim bahwa Allah itu ada. Maka mustahil alam semesta ini ada jika tidak ada yang menciptakan. Sedangkan yang menciptakan itu adalah yang maha segalanya, yaitu Allah. Kita juga diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Tentunya jangan lupa juga kita harus selalu introspeksi diri atau sadar siapa diri kita ini untuk melihat kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Peta konsep pembelajaran yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah. Sudah saya jelaskan dari awal, Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Dari sekecil atau sebesar apapun sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti mempunyai manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya hikmah ketika kita beriman kepada Allah yaitu 1. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. 1. Selalu mendapat pertolongan. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Ini tertera pada Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 1 tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Jika kalian masih merasa belum paham, kalian dapat tanyakan kepada saya. Dan pesan saya kepada kalian, tetap menjadi pribadi yang baik untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat di sekeliling kalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.